Nanti juga ada Islam Jawa Timur, Islam Jawa Tengah, Islam Jawa Barat, ada Islam Arab, ada Islam Cina. Bahaya enggak? Nah, ini bukan lagi tuntunan agama yang datang dari Allah, tapi hasil dan produk-produk satu kaum atau satu bangsa. Bahwa datangnya ke rumah Allah, menghadapkan wajah mereka menuju Ka'bah Baitullahil Haram, bukan menjadikan Ka'bah sebagai sembahan, bukan Ka'bah sebagai tujuan, tapi Allah sedangkan Ka'bah hanya simbol, agar manusia dari berbagai macam arah menghadapkan wajah mereka ke arah yang sama sebagai simbol daripada tauhid. Dari tauhidullah lahirlah tauhid kalimah. Kalimat tauhid ya, yang bersemayam di hati kita akan menyatukan semua yang bertauhid kepada Allah dalam agama Allah, bukan berpecah belah, bercerai-berai. Salah satu tujuan dari haji atau hikmah haji ini adalah merupakan menyatukan kita ini kaum muslimin dari berbagai bangsa, dari berbagai suku bertemu di sana, dari berbagai strata di sana berkumpul semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi pagi ini dalam acara renungan di bawah naungan Al-Quran bersama Ustaz Hussein Alatas, Ustaz Hamzah Alatas, dan juga Ustaz Isa Alaqaf. Di sini juga ada Atef Setiabudi dan Anis Mualim. Dan acara ini juga disiarkan ke Radio Latansa di Sukabumi, Radio Sela FM di Batam, kemudian ke Bondowoso, ke Palembang, Pontianak, Semarang, dan kota-kota lainnya di Banyuwangi juga ada ya melalui Radio Habibullah. Kita akan masih membahas di seputar haji karena banyak sekali yang mesti diterangkan mengenai haji ini oleh Ustadz kita. Baik, kita mulai acara ini, kita mulai dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah kita sudah membacakan Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah memberi kemudahan kita dalam memahami apa-apa yang dijelaskan oleh guru-guru kita. Sebagai pengantar akan disampaikan oleh Ustaz Isa Alaqaf. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Hussein, Ustaz Hamzah, Om Krisna, Mas Atef, dan Kang Anis Mualim di meja operator. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang ibadah haji, ikhwan akhwat. Kemarin sudah kita bahas beberapa ayat. Hari ini insyaallah kita akan bahas lebih dalam, termasuk apa yang ada di dalamnya. Dan karena kemarin seperti yang sudah disebutkan, ibadah haji ini adalah ibadah yang sangat besar effortnya atau upayanya untuk dikeluarkan, maka pastilah balasan dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah, Maha Loyal, Maha Dermawan kepada kita juga besar betul. Karena memang yang kita keluarkan besar, pasti kembalinya dari Allah Subhanahu wa taala besar. Hari ini insyaallah akan kita bahas ikhwan akhwat tentang bagaimana fadilah dan bagaimana kita memaknai haji, dan nanti di akhir insyaallah akan ada pertanyaan-pertanyaan seputar haji karena banyak orang yang merasa tidak mampu, ternyata dia di satu keadaan Allah Subhanahu wa taala menghendaki kemampuan, tapi karena barangkali mindset, barangkali ada kebutuhan lain, barangkali ada prioritas lain,
dia merasa tidak mampu untuk berhaji. Insya Allah akan kita bahas nanti di akhir bagaimana mengukur kemampuan kita dalam melaksanakan ibadah haji agar lengkap keislaman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama ikhwan akhwat kita dengarkan penjabaran yang akan disampaikan oleh Ustaz Husain bin Hamid Al-Atas terlebih dahulu, nanti ada Ustaz Hamzah bin Atas Al-Atas. Tafadhal Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lil imani wal islam wa ja'alana min ummati nabiyyina Muhammadin salawatullahi wa salamuhu alaihi. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ikhwan akhwat, pendengar pemirsa radio TV Silaturahim, Ustadz Hamzah bin Atas Al-Atas, Ustadz Isa bin Ahmad Taufik, itu pula saudara kita Ustadz Muhammad Krisna, Atep, Anis, seluruh kerabat kerja di studio, kaum muslimin dan muslimat, salamullahi alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah pagi hari ini kita dapat melanjutkan kembali renungan kita, kajian kita di seputar haji menuju rumah Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kita telah berbicara mengenai asal usul dari kata haji, esensi dan tujuannya. Pada pagi hari ini insya Allah kita akan melanjutkan pembicaraan kita seputar haji agar kita lebih meresapi, lebih menghayati, karena satu amalan yang dilakukan atas dasar ilmu dan pemahaman akan beda rasanya dengan amal yang kita laksanakan, kita jalankan tanpa pengamalan dan penghayatan. Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Imran ayat 95 berfirman, "Qul shadaqallah." Katakan, Maha benar Allah Subhanahu wa taala. Fattabi'u millata Ibrahim hanifah. Hendaklah kalian semua, wahai orang-orang yang beriman, ini pembicaraan ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Kepada juga semua manusia yang merupakan hamba Allah, yang diciptakan oleh Tuhan yang sama, yang ditempatkan di muka bumi sebagai khalifahnya yang sedang menjalankan ujian demi kesuksesan, kelulusan kita semua. Fattabi'u millata Ibrahim hanifah. Ikutilah millah Ibrahim yang lurus. Din adalah tuntunan yang datang dari Allah, din Allah. Kalau millah adalah apa-apa yang diterapkan oleh Ibrahim atau millah Ibrahim ini, apa yang diterapkan, apa yang dijalankan, apa-apa yang diamalkan oleh Ibrahim dari tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Di mana Ibrahim sosok yang betul-betul dijadikan Allah sebagai tauladan yang sebaik-baiknya bagi hamba yang berserah diri kepada Allah. Sebagaimana telah kita dengar dalam surah Al-Baqarah, wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahum. Terangkan pada mereka wahai Rasulullah ketika Ibrahim diuji oleh Allah dengan ujian-ujian yang berat. Pertama, dia harus berhadapan dengan api yang membakar, yang menghanguskan. Kalau dia tetap berpegang pada kebenaran, kalau dia tetap berpegang kepada keimanannya, atau dia terbebas dari azab dan api tersebut, asal dia mau meninggalkan keimanannya. Ternyata Ibrahim memilih Allah, memilih kebenaran, walaupun tubuhnya harus dilemparkan ke dalam api. Ini merupakan ujian, membuktikan bahwa Ibrahim lebih mengutamakan Allah daripada nyawanya. Yang kedua,
ketika Ibrahim diperintahkan Allah, ketika dia berada pada usia tua, untuk meninggalkan istri dan anaknya yang baru didapatkan dengan penuh harapan dan kerinduan di tempat yang tidak bertuan. Tapi Ibrahim dengan penuh kerelaan, kepasrahan dan keyakinan kepada Allah, ditinggalkan istri dan anak di tempat tersebut. Sang istri pun menerima dengan penuh kepasrahan. Ini merupakan milah, tauladan dan contoh yang ditinggalkan Ibrahim. Dan milah ini bukan dilakukan dengan apa? Dengan tanpa perintah dari Allah. Jadi yang dilakukan Ibrahim meninggalkan istri dan anaknya di padang yang tak bertuan tersebut merupakan pelaksanaan terhadap perintah Allah. Karena kalau kita tinggalkan istri di padang yang tak bertuan, ya, lalu kita mengatakan kita mengikuti milah Ibrahim, salah besar. Tapi makna dari pengorbanan tersebut apabila Allah menuntut dari kita untuk mempersembahkan sesuatu, melakukan sesuatu, kalau kita lakukan, berarti kita mencontoh milah Ibrahim. Nah kemudian, yang ketiga lebih berat lagi. Ketika Ismail sudah dewasa, berusaha bersama sang ayah, tahu Allah perintahkan untuk menyembelih sang putra dengan tangannya sendiri. Falamma balagha ma'ahu sa'ya. Ini menjelaskan Ibrahim bukan usia 7 hari. Karena ada orang beranggapan akikah hanya pada usia hari ke-7. Padahal Ibrahim ya, ketika diperintahkan Allah untuk menyembelih dirinya, kemudian digantikan dengan seekor kambing setelah dia dewasa. Artinya hari ke-7 itu merupakan contoh yang dicontohkan Rasul. Kalau masih belum ada, dia bisa menunda sampai dia mendapatkan apa yang bisa digunakan untuk persembahan tersebut. Tapi yang sampai kepada Allah bukan kambingnya, yang sampai niat, keimanan, kepasrahan dan ketakwaan kita pada Allah. Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Ternyata Ibrahim dengan penuh kepasrahan berkata pada sang anak, "Ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara." Wahai anakku, aku menerima wahyu dalam mimpiku. Karena mimpi Nabi merupakan apa? Wahyu. Untuk menyembelih engkau. Bagaimana pendapatku, wahai anak? Ternyata sang anak dengan penuh kepasrahan mengatakan, "Ya abatif al-ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin." Wahai ayahanda, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah. Bukan dia mengatakan saya akan berpikir dulu, saya akan menimbang dulu, tapi laksanakan apa yang Allah perintahkan. Karena apa yang diperintahkan Allah tidak mungkin salah. Nah, kita yang berpendidikan tinggi, yang sudah mulai maju, apalagi berangkat ke luar negeri, ke Amerika, ke Eropa, kita merasa seolah-olah ajaran Allah sudah tidak relevan lagi. Banyak orang seperti ini. Akhirnya sang ayah dengan penuh kepasrahan bersama anak, dua-duanya pasrah. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, dibandingkan di pelipisnya, pisau diletakkan di leher, Ibrahim memotong, ternyata tidak terpotong. Datang malaikat menyampaikan kabar gembira bahwa Ibrahim sukses dalam ujian. Ketiga-tiganya merupakan ujian yang berat. Satu berkaitan dengan nyawa, satu berkaitan dengan buah hatinya. Bukan ditinggalkan di tempat yang ramai, di tempat yang sepi tak bertuan. Yang ketiga adalah mempersembahkan anaknya. Maka Allah bilang fa'atammahun. Ibrahim bukan hanya lulus tapi sukses dengan sempurna. Dengan summa cum laude. Dengan sempurna. Lalu Allah berkata, "Inni ja'iluka linnasi imam." Aku akan mengangkat kamu sebagai imam. Artinya sebagai ikutan, contoh dan tauladan kan. Bahkan Nabi diperintahkan untuk mengikuti beliau. "Tsumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa. Qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqim. Dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa." Allah jadikan beliau sebagai tauladan, imam yang diikuti oleh para nabi berikutnya. Ini merupakan kenangan yang amat indah buat Ibrahim. Ini pelajaran yang luar biasa. Allah menjawab, qala la yanalu ahdi dzalimin. Saya akan kabulkan permintaan kamu, tapi yang zalim dari anak keturunanmu tidak mendapatkan janji. Nabi kita keturunan Ibrahim. Banyak juga dari bangsa Arab yang merupakan keturunan Ibrahim. Karena kaum Quraisy keturunan Ibrahim. Rasulullah dan anak keturunan Ibrahim.
anak cucu Rasulullah juga akan mendapatkan janji Allah di saat mereka tidak zalim. Tapi kalau mereka mempersekutukan Allah, tidak mengikuti jalan kakeknya, maka mereka tidak akan mendapatkan janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dari sini kita memahami bahwa milah Ibrahim yang paling utama itu adalah sikap berserah diri tanpa mengajukan pertanyaan atau membantah atau penolakan dengan penuh ketulusan kepada Allah. Ini milah Ibrahim. Dan semua ini merupakan buah pengamalan dari perintah Allah yang sebaik-baiknya. Oleh karena itu milah kalau dinisbatkan kepada selain Ibrahim bisa berarti negatif. Walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Nah, milah Yahudi Nasrani ini yang suka menentang, membangkang, mengubah, menambah dan mengurangi ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita diajak oleh mereka untuk melakukan hal yang sama pada agama kita, melakukan toleransi, perubahan-perubahan, ralat sana, ralat sini, tambah sana, tambah sini. Akhirnya agama bukan lagi yang datang dari Allah. Makanya ada Islam Nusantara. Nanti juga ada Islam Jawa Timur, Islam Jawa Tengah, Islam Jawa Barat, ada Islam Arab, ada Islam Cina. Bahaya enggak? Ini bukan lagi tuntunan agama yang datang dari Allah, tapi hasil dan produk-produk satu kaum atau satu bangsa. Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin, dan sekali-kali dia tidak termasuk dari orang yang mempersekutukan Allah. Kalau dia mempersekutukan Allah berarti tidak mengikuti millah Ibrahim, tidak mengikuti juga ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakah. Sesungguhnya rumah pertama yang didirikan untuk kepentingan kemaslahatan umat manusia agar mereka dapat betul-betul menghadapkan wajah mereka kepada kehadapan Allah dengan lurus dan tulus, dan juga mereka dapat berkunjung ke rumah Allah dengan mereka datang ke rumah tersebut sama dengan berkunjung ke rumah Allah, menjadi tamu-tamu Allah. Karena Allah tidak menempati ruang dan masa, bagaimana mereka akan berkunjung kepada Allah? Tapi kalau Allah sediakan tempat di muka bumi, Allah jadikan sebagai tempat di mana Allah mengundang para tamunya, menyambutnya dengan rahmatnya, keberkahan dan kemuliaan, ini merupakan keberuntungan yang besar. Uang yang kita keluarkan walaupun 1 triliun tidak berarti. Bahkan lebih daripada itu menjadi tamu agung Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada beberapa orang mu'alaf, ada 4 orang mu'alaf baru masuk Islam ingin berangkat ke tanah suci. Kalau dia harus menunggu kuota yang disiapkan, tidak tahu, mungkin dia sudah meninggal dunia, ya, baru punya kesempatan. Akhirnya 4 orang minta kepada seorang ustadz untuk berangkat ke tanah suci. Biaya yang harus dikeluarkan satu orangnya 500 juta rupiah. Dia harus membeli visa, ya, dengan harga yang cukup mahal. Tapi semua itu kecil buat mereka. Tidak berarti dibandingkan apa? Menyambut dan memenuhi undangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin mereka akan mendapatkan balasan yang lebih besar yang mereka keluarkan. Dari kepingan-kepingan uang akan digantikan 700 kali lipat sebagaimana janji Allah. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin wallahu yudha'ifu liman yasha. Artinya kalau mereka pergi bukan dengan ketulusan saja, yang mereka keluarkan diganti, apalagi mereka berangkat dengan tulus, penuh harap dan kerinduan pada Allah. Kita menjadi tamu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bandingkan coba dengan menjadi tamu Presiden Amerika atau Presiden Inggris atau tamu Presiden Indonesia, kira-kira mana yang lebih mulia? Dan Allah janjikan juga apa? Fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Allah bebaskan dari ketakutan maupun kesedihan. Maka orang-orang yang diberikan harta, coba luruskan niat, persiapkan bekal Anda, jangan ragu-ragu kalau Anda ingin mendapatkan kemuliaan. Mudah-mudahan jadi sebab hidayah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, jadi rumah tadi dibangun bukan untuk Allah. Allah gak diam di sana. Tapi linnas, untuk kebaikan, kemaslahatan yang kembali pada umat manusia. Lalladzi bi Bakkah, yang terdapat di kota suci Mekah. Mubarakah, yang dilimpahi keberkahan oleh Allah. Tidak pernah berhenti keberkahannya.
fihi ayatun hudan mubarakah wa hudan lil alamin, dan Allah jadikan sebagai petunjuk bagi seluruh alamin. Maksudnya apa? Dari ayat-ayat pelajaran-pelajaran yang mereka pelajari melalui manasik haji yang penuh dengan hikmah akan menjadi bekal dan petunjuk bagi mereka. Kalau tadinya mereka hanya mendengar milah Ibrahim, sekarang mereka menyaksikan tempat-tempat di mana Ibrahim dahulu menjalani ujian dari Allah Subhanahu wa taala sampai tempat di mana Ibrahim mengorbankan putranya. Ini pelajaran yang penuh dengan hikmah, asal kita resapi, kita hayati. Wa hudan lil alamin. Fihi ayatun bayyinatun maqam Ibrahim. Di sana terdapat ayat-ayat bayinat yang jelas dan terang benderang. Di antaranya maqam Ibrahim. Ketika dia membangun Baitullahil Haram, ketika dia memanjatkan doanya Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sebelumnya apa? Setelah itu Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Kalau kita baca ayat-ayat Al-Baqarah berikutnya yang menjelaskan bagaimana Ibrahim memanjatkan doanya kepada Allah, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Kita lihat bagaimana dengan penuh ketulusan Ibrahim membangun rumah Allah sesuai dengan tempat yang Allah tetapkan dari batuan-batuan sederhana. Tapi jangan lihat batunya. Jangan lihat bangunannya sederhana. Lihat makna, hikmah dan tujuan di balik pembangunan tersebut. Fihi ayatun bayyinatun maqam Ibrahim. Di sana terdapat ayat-ayat, tanda-tanda, petunjuk-petunjuk yang akan betul-betul menunjukkan jalan kita, menerangi hati kita. Maqam Ibrahim di antaranya adalah maqam Ibrahim. Setelah itu Allah SWT lanjutkan apa? Tempat berdirinya Iya. Bukan tempat dikuburkan Nabi Ibrahim. Kemudian waman dakhalahu kana amina. Siapa saja yang mau masuk ke tempat tersebut dengan niat yang tulus, adab, kesantunan, datang ke rumah Allah, Allah akan berikan rasa aman, ketentraman. Dan kewajiban juga bagi orang yang berkunjung ke sana untuk menjaga juga keamanan orang-orang yang bertamu kepada Allah. Oleh karena itu tidak patut kalau orang bertawaf ya di sekeliling rumah Allah Subhanahu wa taala saling menggunting, membuat orang terjatuh, terinjak. Ini perbuatan yang betul-betul merusak adab seorang mukmin di hadapan Allah. Bukan mendapatkan sambutan, akan terusir dari rahmat Allah. Jadi jangan memaksakan diri untuk mencium Hajar Aswad, tarik-menarik, atau bertawaf dengan menggunting jalan orang lain. Tapi dengan santun, dengan penuh kerendahan, ketawaduan, dia bertawaf sambil bertasbih. Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Dia mengenang saat dulu Ibrahim bersama orang-orang yang datang berkunjung. Begitu pula Nabi kita yang bertawaf mengelilingi rumah tersebut. Bertawaf merupakan satu janji di hatinya. Dan juga baiat bahwa dalam hidup ini dia betul-betul selamanya akan mengorbit di sekitar bimbingan dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki hak. Dan hak ini Allah tetapkan bukan untuk menindas atau membuat susah manusia, tapi justru Allah Subhanahu wa taala jadikan haknya ini untuk apa? Untuk menjamu, menyambut dan melimpahkan rahmatnya bagi mereka yang datang untuk menunaikan kewajiban mereka kepada Allah. Walillah, dan bagi Allah atas umat manusia, hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila, berkunjung ke rumahnya, datang bertamu kepadanya, bersatu bersama umat-umat manusia yang berasal dari kakek dan ayah ibu yang sama. Man istata'a ilaihi sabila, siapa yang mampu untuk sampai ke sana, sehat afiat, memiliki bekal dan memiliki juga bekal yang ditinggalkan bagi keluarganya. Wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil alamin, dan barang siapa yang ingkar,
maka Allah Maha Kaya dari seluruh alamin. Bukan Allah yang dirugikan, tapi mereka yang rugi karena mereka tidak menyambut undangan dan seruan Allah yang kembali manfaatnya untuk mereka. Nah, kalau kita kembali ke dalam suratul Hajj, kita kaitkan dengan firman Allah dalam surat Al-Hajj ayat 27, Allah berfirman, "Wa idh bawwa'na li Ibrahim makanal baiti alla tusyrik bi syai'a wa tahhir baiti lit-ta'ifina wal 'akifina war ruk'is sujud." Dan ketika kami menetapkan bagi Ibrahim tempat yang akan dibangun rumah Allah. Jadi yang menunjuk Allah Subhanahu wa taala, menunjuk Ibrahim, menunjuk sebagai orang yang membangun rumah Allah. Jadi keutamaan yang luar biasa. Kemudian menunjukkan tempat di mana akan dibangun rumah tersebut. Allah tusyrik bi syai'a. Lalu Allah jelaskan tujuan membangun rumah ini, jangan sekali-kali kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Agar kamu tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Untuk Ibrahim, untuk Ismail yang membangun, untuk setiap orang yang datang berkunjung ke sana, bahwa datangnya ke rumah Allah, menghadapkan wajah mereka menuju Ka'bah Baitullahil Haram, bukan menjadikan Ka'bah sebagai sembahan, bukan Ka'bah sebagai tujuan, tapi Allah sedangkan Ka'bah hanya simbol, agar manusia dari berbagai macam arah menghadapkan wajah mereka ke arah yang sama sebagai simbol daripada tauhid. Dari tauhidullah lahirlah tauhid kalimah. Kalimat tauhid ya, yang bersemayam di hati kita akan menyatukan semua yang bertauhid kepada Allah dalam agama Allah, bukan berpecah belah, bercerai-berai. Allah tusyrik bi syai'a wa tahhir baitiya lit-ta'ifina wal 'akifina war ruk'is sujud, dan sucikan rumahku wahai Ibrahim bagi orang yang bertawaf, wal 'akifin yang i'tikaf, war ruk'is sujud, dan yang ruku serta sujud kepada Allah. Agar mereka betul-betul dengan murni, dengan suci, dengan tenang dan hening, dapat betul-betul mengkhusyukkan hati mereka menghadap ke hadapan Allah. Baik pada saat tawaf, baik pada saat ruku, baik pada saat mereka sujud. Dengan sendirinya, pembangunan kota tersebut, pembangunan daerah tersebut harus disesuaikan dengan keadaan yang dapat membantu jamaah mengkhusyukkan diri mereka. Tapi kalau mereka dalam Baitullahil Haram menyaksikan Sheraton, Hilton, Intercontinental, mereka saksikan juga katakan Zam-Zam gedungnya, ya. Kemudian juga pusat perbelanjaan. Nah, waktu mereka di masjid, ya, pada saat mereka bertawaf, bukan meresapi tawaf mereka, amal-amal mereka, sholat mereka dengan khusyuk, pandangan mereka menyaksikan ke sana kemari. Sampai seorang mengatakan, ternyata Ustadz, kota suci Mekah tidak kalah dengan Las Vegas. Las Vegas itu tempat perjudian di Amerika, yang 24 jam dalam keadaan terang benderang. Bayangkan coba, disamakan Masjid Al-Haram dengan Las Vegas. Dia bangga lagi mengatakan, tidak kalah ternyata Islam dibandingkan apa? Dibandingkan orang-orang di luar Islam. Masjidil Haram sama dengan kota metropolitan yang ramai dan terang sepanjang waktu. Itu Las Vegas. Antum bisa bayangkan coba. Padahal Allah perintahnya, atau perintah Allah, sucikan rumahku bagi orang yang bertawaf, yang beriktikaf, ruku dan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi betul-betul suasananya harus disiapkan, disediakan oleh para penjaga, ya, yang menjaga kota tersebut untuk memudahkan para jamaah haji mengkhusyukkan hati mereka. Setelah itu Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk mengumumkan. Yang mengundang siapa? Allah. Ibrahim hanya sebagai muadzin yang mengumumkan undangan Allah. Wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq, dan umumkan undangan dari Allah di tengah-tengah umat manusia agar mereka datang berkunjung ke rumah Allah. Undangan Allah bagi mereka yang mau menyambut.
Artinya semua manusia diundang, tapi yang menyambut ini orang-orang yang betul-betul menghargai undangan dan panggilan Allah. Kalau sekarang kita belum punya, begitu hati kita rindu, ingin, Allah akan mudahkan. Begitu ada kecintaan, ada kerinduan, Allah akan mudahkan. Umumkan di tengah-tengah umat manusia, agar mereka dapat berkunjung ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Niscaya undangan kamu, wahai Ibrahim, ketika Ibrahim mengundang itu, bayangkan coba Isa, di tengah-tengah padang yang tak bertuan, tidak terdapat manusia, Ibrahim mengumumkan undangan Allah. Begitu pula ketika kembali ke Yerusalem. Antum bisa bayangkan, ternyata berbondong-bondong dari berbagai macam penjuru dunia hingga kini, bahkan orang sulit mendapatkan kesempatan untuk berkunjung. Penuh dengan antri, ada yang 20 tahun antri, ada yang 30 tahun. Bayangkan coba. Ya'tuka rijalan. Mereka yang mendengarkan undanganmu akan datang rijalan sambil berjalan kaki. Rajil, pejalan kaki. Ya, tapi kalau rijal jamaknya. Jadi bakal berdatang ke hadapan kamu, ya, rijalan, dengan berjalan di atas kaki mereka. Wa ala kulli dhamirin. Dan di atas onta-onta yang kuda yang perutnya kecil. Kenapa? Karena berjalan jauh. Wa ala kulli dhamirin. Dan di atas kuda dan onta yang perut mereka ramping karena menempuh perjalanan yang jauh. Maka para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, siapa yang mau ngecilkan perut? Jalan yang banyak. Jalan yang banyak. Belajar dari keterangan Allah tadi, jangan makan obat-obatan, tapi berjalan olahraga yang banyak. Jadi wa ala kulli dhamirin, di atas kuda dan onta yang perut mereka ramping karena menempuh perjalanan yang jauh. Ya'tuna min kulli fajjin amik. Ya'tina min kulli fajjin amik, mereka datang dari berbagai macam pelosok-pelosok yang jauh. Coba Ustaz Isa perhatikan. Datang dari mana? Dari Jelebut, bayangkan. Dari Jampang, dari pelosok Kalimantan, ya. Dari wilayah-wilayah yang jauh, ya, ternyata mereka datang menuju ke tempat tersebut. Kita nggak bisa bayangkan coba, bagaimana undangan Allah yang sederhana, tanpa menggunakan kartu undangan yang mahal, ya. Tapi panggilan iman membuat mereka berduyun-duyun, berbondong-bondong memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Liyashhadu manafi'a lahum, agar mereka menyaksikan berbagai macam manfaat yang akan kembali kepada mereka. Wa yadhkuru ismallah, dan mereka menyebut nama Allah fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am, pada beberapa hari tertentu atas apa yang Allah karuniakan bagi mereka dari daging-daging ternak yang mereka makan, daging ontanya, sapinya, kambingnya, sambil berzikir kepada Allah. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan hari-hari ini ibadah yang paling dicintai Allah as-sajju wal ajju, menyembelih, wal ajj, dan mengangkat suara dengan takbir. Al-ajj wal sajj, menyembelih, ya. Di samping menyembelih, mempersembahkan kurban kita untuk Allah, juga mengangkat suara kita dalam bertakbir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di hari nahar, hari tasyrik sebanyak 3 hari. Ini merupakan rahmat karunia Allah yang tak terhingga. Kalau diresapi, dihayati, betapa indahnya, semua terhubung dengan Allah. Salatnya terhubung dengan Allah, puasa terhubung dengan Allah, zakat infaknya terhubung dengan Allah, hajinya terhubung dengan Allah. Begitu hati mausulun billahi azza wajal, apalagi yang akan tertutup bagi kita. Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Makanlah dari hewan tersebut yang kamu korbankan. Wa at'imul ba'isal faqir, berikan makan juga untuk al-ba'is, susah, menderita tapi malu, punya rasa mah. Kalau al-faqir susah tapi terlihat mereka berani untuk mengajukan permintaan. Ayat yang lain wa at'imul qani'a wal mu'tar. Al-qani itu nggak mampu tapi apa? Punya harga diri. Wal mu'tar, yang datang kepada kita untuk meminta bahagianya. Dulu orang-orang di Saudi Arabia tidak begitu berminat terhadap daging korban karena punya kemampuan secara ekonomi. Sekarang orang-orang berduyun-duyun antri untuk mendapatkan daging korban.
kita di Jabal Nur menyembelih, orang sudah menunggu. Apalagi kalau yang kita sembelih kambing yang enak. Orang menunggu. Orang-orang Saudi asli. Yang dulu ya kambing dibuang begitu saja. Tapi terjadi perubahan. Dan apa-apa yang kita persembahkan di sana dimakan oleh orang-orang yang di sana merupakan kemuliaan bagi Allah. Ini sebetulnya mendidik hati kita untuk memiliki sifat terbuka dan karim. Sifat terbuka dan bukan dikuasai oleh sifat kikir. Kita menyembelih, kita nikmati, berbagi dengan orang. Insya Allah kembali ke tanah air, sifat kikir kita akan dihilangkan sama sekali, berganti dengan orang-orang yang berjiwa mulia. Ala qadri ahlil azmi ta'til azaimu, wa ta'ti ala qadril kiramil makarimu, wa ta'zumu fi ainis saghiri saghairu, wa tasghuru fi ainil azimil azaimu. Orang kalau jiwanya besar, pemberian juga besar. Yang jiwanya kecil walaupun kaya, koret, kecil. Orang-orang kecil kalau lihat urusan kecil besar di mata dia, tapi kalau orang besar, ya urusan besar di mata dia kecil, gak ada artinya. Nah, kita ingin orang-orang yang diberikan kebesaran jiwa dengan iman, darmawan, berbagi dengan sesama manusia. Setelah itu, fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Makanlah daripadanya, berikan juga makan kepada al-ba'is al-faqir. Orang-orang yang butuh tapi punya rasa malu. Al-faqir, orang-orang yang butuh tapi terbuka untuk menunjukkan ketidakmampuan mereka. Nah, di tengah-tengah kita banyak. Jangan orang yang berkorban di rumahnya disimpan buat 2 minggu, 3 minggu. Sedangkan orang-orang di kampung cuma dapat 1/4 kilo. Pada tujuannya selama berapa hari mereka makan daging tersebut dan mengangkat suara mereka bertakbir pada Allah Ta'ala. Nah, sekarang bagaimana mau takbir, bagaimana mau syukur pada Allah, sedangkan mereka tidak mencicipi apa yang dicicipi oleh orang-orang yang mampu. Maka ada sebuah kisah sebagai penutup, ya, pelajaran juga buat kita. Ada anak seorang ustadz mengatakan bahwasanya kita sampai 2 bulan daging korban di freezer masih ada. 2 bulan. Bukan korban ustadz, bukan. Korban dari lu. Sedangkan yang di sekeliling cuma dapat 1/4 kilo, paling banyak cuma 1/2 kilo, campur tulang lagi. Sedangkan di rumahnya Pak Ustadz, di freezernya ada untuk 2 bulan. Ini kan zalim yang luar biasa. Seharusnya Ustadz kalau diberikan hadiah, diambil seperlunya, sebagian besar dikembalikan kepada apa? Kepada orang-orang di sekitarnya. Itu persembahan. Apalagi itu bukan korban dia, korbannya orang lain. Seandainya korbannya saja, tidak patut. Nah, ini pelajaran buat kita. Mudah-mudahan dari pelajaran hikmah haji ini, yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, kita dapat betul-betul mencontoh Ibrahim dalam mempersembahkan diri kita secara tulus, mulus, tanpa keraguan. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ini merupakan khulasah, kesimpulan saripati dari amal ibadah haji dan juga tuntunan Islam yang sebenarnya. Katakan sesungguhnya salatku, pengorbananku, hidup dan matiku, aku persembahkan semuanya teruntuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu bagi Allah dalam semua ini. Dengan ini aku diperintahkan oleh Allah dan aku sebagai contoh di depan dalam berserah diri kepada Allah. Nabi terdepan contoh kita semuanya. Di depan Nabi kita ada nabi-nabi, kemudian sang imam yaitu Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Mudah-mudahan Allah masukkan kita bersama mereka semuanya. Amin ya rabbal alamin. Fadhal, selanjutnya Ustaz Hamzah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ربنا زدنا علما والحقنا بالصالحين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah wa syukurillah, sudah kita dengarkan tadi penjelasan tentang pelaksanaan ibadah haji yang merupakan kelanjutan dari penjelasan sebelumnya, yang mana merupakan, sudah kita terangkan juga, ibadah haji ini adalah merupakan ibadah yang
kompleks, ya, bukan saja ibadah maliyah, ya, di mana kita harus mengeluarkan harta kita, tapi juga diperlukan tenaga, ya, diperlukan mental, diperlukan tekad yang kuat di dalam melaksanakan ibadah haji ini. Karena memang pelaksanaannya, ya, cukup berat, ya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui, ya, bahwasanya jarak yang ditempuh juga jauh, apalagi kaum muslimin zaman sekarang tersebar, ya, di seluruh dunia. Jadi bukan hanya seperti pada zaman Nabi yang berjarak hanya mungkin 400-500 km dari kota suci Mekah. Akan tetapi saat ini jauh, ya, dari kota suci Mekah, kaum muslimin tetap, ya, berkewajiban untuk melaksanakan ibadah haji tersebut, ya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih keterangan man istata'a ilaihi sabila. Barang siapa yang mampu melakukan perjalanan haji tersebut. Jadi ini memang diperlukan kemampuan, ya, untuk menjalankannya. Nah, bagaimana ganjarannya dari ibadah haji ini? Rasulullah SAW katakan, al-hajjul mabrur laisa lahu jaza illal jannah. Haji yang mabrur artinya haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haji yang dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, memenuhi ketentuan yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dicontohkan oleh nabinya. Menjalani rukun dan wajib haji dengan sebenarnya, menjaga perilakunya ketika melaksanakan ibadah haji tersebut. Rasulullah katakan al-hajjul mabrur laisa lahu jaza illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan lain baginya kecuali surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan bagaimana caranya agar supaya kita mendapatkan haji yang mabrur ini. Allah sebutkan al-hajju ashhurum ma'lumat. Ini dalam surah Al-Baqarah 197. Al-hajju ashhurum ma'lumat, faman farada fihin al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa wattaquni ya ulil albab. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Pelaksanaan haji itu dilaksanakan pada bulan-bulan yang sudah maklum. Ya, jadi ini haji, puncak dari hajinya Rasulullah SAW sudah terangkan, yaitu haji akbar. Ini artinya haji yang ada wukuf di Arafah, ada mabit di Mina, itu yang disebut hajjul akbar, ya. Kalau haji kecil yaitu umroh namanya, ya. Nah, ini al-hajju tersebut Rasulullah SAW katakan al-hajju Arafah. Puncaknya dari pelaksanaan haji adalah wukuf di Arafah. Nah, itu. Nah, apa kemudian kok di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan bahwasanya pelaksanaan haji dilaksanakan pada bulan-bulan tertentu. Ini ditafsirkan, ya, bulan-bulan tertentu ini adalah mulai dari Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 hari dari Dzulhijjah. Ya, itu. Kok begitu lama? Apakah boleh berhaji itu melaksanakan pada bulan Syawal saja kemudian balik? Tidak. Nah, ini adalah kemudahan yang memang Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu bagaimana nanti manusia ini begitu banyak, mungkin datang lebih dahulu bisa berihram, ya, dia menjalankan ihram dengan umrohnya. Karena di dalam pelaksanaan haji ini kita diwajibkan sekaligus ada haji besarnya dan juga haji kecilnya, yaitu umrohnya. Ya, ada yang menjalankan umrohnya terlebih dahulu, ya, baru pelaksanaan hajinya nanti menanti pelaksanaan haji, karena pelaksanaan hajinya itu di tanggal 9
Dzulhijjah, ya, hari Arafah puncaknya itu. Ya, dia bisa melaksanakan umrah terlebih dahulu yang disebut ini dengan haji tamattu, ya. Ya, dengan haji tamattu artinya mendahulukan umrah dahulu, ya, baru melaksanakan haji. Karena ada juga haji ifrad namanya, ya, ada juga haji qiran namanya. Ya, ada 3 jenis pelaksanaan ibadah haji. Ya, kalau ifrad artinya mendahulukan hajinya dulu yang dilaksanakan, setelah itu baru dia melaksanakan umrah. Kalau haji qiran namanya artinya dia niat haji dan umrah sekaligus, seperti itu. Nah, ini tapi yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, faman tamatta'a bil umrati ilal haji famastaysara minal haji. Barang siapa melaksanakan tamattu, artinya melaksanakan sesuatu ibadah dengan agak kelonggaran di sana, yaitu dengan melaksanakan umrah, kemudian baru melaksanakan haji, maka dia harus memotong, menyembelih satu hewan korban, ya. Tapi kalau dia nggak mampu, faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum. Kalau dia nggak ada nih, nggak cukup nih untuk sembelih kambing, ya boleh nanti diganti dengan puasa, yaitu 3 hari ketika dia masih di tanah suci, nanti 7 harinya ketika dia sudah kembali ke tanah airnya. Seperti itu, ya. Allah berikan kemudahan seperti itu. Tapi biasanya bagi jamaah haji dari Indonesia, semuanya itu ketika ditentukan berapa ongkos ibadah hajinya, itu sudah termasuk untuk penyembelihan hewan. Karena umumnya dari kita melaksanakan hajinya itu haji tamattu, yaitu dilaksanakan umrah dahulu, kemudian baru haji. Nah, ini ya waktu-waktu bulannya itu boleh yang sampai misalnya Syawal kah atau Dzulqa'dah kah, dia udah sampai, dia bisa niatkan untuk niat umrohnya itu, ya, umrohnya itu. Nah, setelah umroh niat umroh dari miqat, dari tempat umrohnya, ya, kemudian dia berpakaian ihram, ya, dia tawaf di Ka'bah, kemudian dia sa'i, ya, antara Safa dan Marwah. Setelah itu tahallul, dia boleh buka pakaian ihramnya pakai pakaian biasa. Kemudian setelah itu dia menantikan datangnya nanti bulan haji, di mana biasanya tanggal 8 sudah berangkat ke Mina, ya. Kemudian nanti tanggal 9-nya wukuf di Arafah, seperti itu. Boleh nggak langsung ke wukuf tanpa bermalam di Mina? Boleh nggak? Karena mengingat teknisnya susah. Boleh. Bisa. Boleh, ya. Puncaknya itu di Arafah. Nah, setelah itu nanti dari Arafah, setelah wukuf di Arafah, biasanya setelah maghrib kita sholat maghrib dan isya di jamak qashar, kemudian ke Muzdalifah. Nah, dari situ ya ada yang langsung ke Mekah untuk melaksanakan tawaf ifadah, ya. Kemudian sa'i, setelah itu tahallul. Ada yang ke Mina untuk melaksanakan lontar jumroh, ya, jumroh Aqabah 1 saja. Setelah itu juga boleh tahallul. Nah, artinya bagaimana yang mudahnya? Sebab teknisnya kalau zaman dulu mungkin zaman Rasul nggak terlalu padat, ya, bisa bareng-bareng semuanya. Kalau sekarang kan susah, ya, macet sana kemana. Boleh yang mana yang mudah deh, ya. Rasulullah ketika ditanya mana yang harus kami dahulukan, tawaf ifadah dulu atau lontar jumrah dulu? If'alu wala haraj. Silahkan kerjakan, ya. Nggak ada kesulitan. Jadi mana yang mau didahulukan silahkan, ya. Sebab setelah kedua-duanya setelah melaksanakan tawaf ifadah kemudian sa'i, dia bisa tahallul, artinya itu tahallul awal. Atau dia setelah jumrah Aqabah juga dia bisa tahallul juga, gitu. Kedua-duanya bisa. Setelah itu kan dia sudah bisa pakai pakaian biasa lagi. Tapi dia masih harus mabit di Mina, ya, setelah itu.
Ada yang mengambil nafar awal, yaitu 2 hari dari setelah tanggal 10 itu, dia tanggal 11 dan 12. Ada yang mengambil sampai 3 hari yang disebut nafar tsani. Nah, itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan al-hajju asyhurum ma'lumat. Faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Barang siapa yang melaksanakan ibadah fardhu haji ini, maka Allah ingatkan, ya, fala rafatha, janganlah dia melakukan perbuatan-perbuatan yang kotor, yang artinya rafath ini arti perbuatan yang kotor yang ada hubungannya dengan perbuatan-perbuatan zina atau sebagainya, ya. Wala fusuqa, dan juga perbuatan-perbuatan yang fasik, arti segala perbuatan-perbuatan maksiat, ya. Kita hindari, ya. Kita jaga benar-benar, ya. Kalau di luar Masjidil Haram saja, waktu di tanah air kita dilarang untuk melaksanakan kemaksiatan, apalagi kalau kita berada di tanah suci. Tentunya ketika kita berada di tanah suci, kita beribadah, dilipat gandakan ibadah kita di sana, ya. Begitu juga kalau kita maksiat, ya. Oleh karena itu, ya, Allah ingatkan fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj, dan juga jangan melakukan, ya, perdebatan yang tentunya jidal di sini, ya, perdebatan yang tidak bermanfaat, artinya, ya, di dalam haji ini yang akan menimbulkan perselisihan, yang akan menimbulkan pertengkaran. Karena salah satu kemarin, ya, kita terangkan, salah satu hikmah dari haji ini adalah merupakan ibadah sosial. Bagaimana bisa kita berkumpul, dari berbagai negara, dari berbagai suku, dari berbagai macam-macam, ya, strata di sana. Ya, tujuannya bagaimana kita ini bisa bersatu, menjalin hubungan satu sama lain. Kalau ada misalnya jidal tadi yang biasa menimbulkan pertengkaran, ya, menimbulkan perpecahan, ini oleh karena itu dilarang, karena tujuan daripada salah satu tujuan dari haji atau hikmah haji ini adalah merupakan menyatukan kita ini kaum muslimin dari berbagai bangsa, dari berbagai suku bertemu di sana, ya, dari berbagai strata di sana berkumpul semuanya. Ya, jadi wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamhu Allah. Apa saja yang kalian lakukan dari kebaikan pasti Allah tahu, ya. Wa tazawwadu, dan berbekallah. Fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kalian. Jadi sebelum berangkat haji kita harus berbekal. Ya, bukan hanya berbekal tadi dari materi, tapi juga dari, Allah katakan sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan. Ini kalau berbekalnya materi, ya harus materinya juga materi yang halal, bukan berbekal dari harta yang haram. Harta boleh korupsi, misalnya dibuat pergi haji, ya, dengan menganggap nanti kan pahalanya di sana kan banyak, jadi ibadahnya banyak, pahalanya, ya, kehapus itu, ya, itu hajinya itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang ingin tadi mendapatkan janji yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hajjul mabrur laisa lahu jaza illal jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasan yang lain kecuali balasannya adalah surga. Itu hendaknya, ya, pelaksanaan hajinya itu dilaksanakan sesuai dengan perintah Allah yang dalam surah Al-Baqarah 197 ini. Ya, ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Mungkin insyaallah masih ada nanti pembahasan lagi di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Yang pertanyaan tadi, ada satu pertanyaan dari pendengar, bahwa ketika dia masih hidup, dia tidak melaksanakan haji karena dirasa hartanya masih belum cukup. Kemudian setelah meninggal, ternyata setelah dihitung-hitung harta warisnya cukup untuk membayarkan haji badal ayahnya, yakni orang yang sudah meninggal tadi. Mana yang harus diprioritaskan, Ustaz? Bayar haji badal atau
membagikan harta tersebut untuk sebagai warisan, Ustaz? Syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis-shalihin. Allah sebutkan dalam ayat yang berbicara mengenai warisan bahwa harta warisan dibagi ya setelah dikeluarkan dua hal. Pertama wasiat, yang kedua hutang. Min ba'di wasiyatin yusa biha audain aw min ba'di wasiyatin yusi biha audain aw min ba'di wasiyatin yusina biha audain. Jadi sebelum dibagi dipertimbangkan wasiat dulu ya. Kemudian hutang. Kita tahu bahwasanya orang yang belum melaksanakan ibadah haji orang yang berhutang kepada Allah. Satu orang mengatakan, ya Rasulullah, tufiya abi wa alaihi hajjatul Islam. Afa ahujju anhu. Orang tua saya meninggal, dia masih berhutang haji. Apakah saya dapat menghajikan dia? Dijawab oleh Rasulullah, idza kana li abika, idza kana ala abika dainu, fa anta taqdihi anhu. Kalau orang tua kamu berhutang, kamu bayarkan nggak hutangnya? Dia bilang, na'am ya Rasulullah. Fadainullahi ahaqqu an yuqda. Maka hutang Allah ya, lebih utama untuk apa? Dibayar. Nah, kita lihat kira-kira warisan yang ditinggalkan tersebut ya, katakan jumlahnya umpamanya 1 miliar. Kalau dikurangi biaya haji kan nggak berat. Betul nggak? Sisanya dibagi untuk warisan buat anak-anaknya. Tapi kalau yang ditinggalkan orang tua katakan cuma 100 juta rupiah. Sedangkan keluarganya bukan orang-orang yang mampu. Bukan orang-orang yang mampu. Kalau dari sini orang berangkat ke Tanah Suci, biayanya sekarang mungkin 90 sampai 100 juta rupiah. Betul nggak? Berarti anak-anak tidak mendapatkan apa-apa sama sekali. Oleh karena itu, bagi orang yang kasusnya seperti ini, sebaiknya badal haji tidak dilakukan dari orang yang berangkat dari sini, tapi untuk orang-orang mukim yang belajar di sana, yang sudah pernah menunaikan ibadah haji, bisa minta bantuannya untuk menggantikan haji orang tuanya. La yukallifullahu nafsan. Kalau berangkat sendiri, anak yang sudah pernah haji, bagus. Tetapi kalau dalam kondisi begini, dia bisa minta kepada orang yang mukim, atau pelajar yang belajar di Mesir, yang melakukan pekerjaan musim, tapi pernah haji. Orang yang dipercaya dan amanat, kita minta dia menggantikan haji siapa? Orang tuanya. Diperkirakan biayanya 1.000 sampai 1.500 dolar. Berarti kurang lebih berapa? Kurang lebih sekitar 20 juta lah. Lah yang 80 juta bisa dibagi untuk apa? Untuk warisan anak-anak yang butuhkan. Lain kalau seandainya anak-anaknya semuanya mampu. Mereka nggak butuh dengan uang peninggalan orang tuanya. Bisa digunakan untuk memberangkatkan haji, ya, katakan apa? Satu orang menggantikan dari sini, tapi dengan syarat itu orang pernah menunaikan ibadah haji. Jadi mempertimbangkan juga kepentingan juga ahli waris, melihat kondisinya bagaimana. Kalau kondisi susah, kita bisa minta digantikan kepada seseorang yang bekerja di Saudi Arabia, atau orang yang katakan mukim belajar di sana, atau orang yang bekerja musim dari Saudi, dari Tunis, pelajar-pelajar Indonesia untuk menggantikan haji orang tua kita. Kalau punya uang lebih banyak, gantikan haji ayah ibunya sekalian berdua. Betul nggak? Jadi selalu ya, dalam melakukan tindakan ini memperhatikan berbagai macam aspek agar penuh keseimbangan. Jangan untuk haji anak-anak dizalimi. Akhirnya apa? Akhirnya tidak sesuai dengan firman Allah, liman istata'a ilaihi sabila. Karena kalau orang berangkat ke Tanah Suci, persyaratannya adalah mampu. Dan mampu itu artinya dia punya bekal untuk perjalanan, punya bekal untuk keluarganya di saat dia meninggalkan mereka. Betul tidak? Jadi dengan mempertimbangkan hal ini, kalau seandainya jumlah warisannya banyak dan lebih, bisa dipotong sebagian untuk memberangkatkan seseorang menggantikan berhaji. Tapi kalau seandainya warisannya tidak terlalu besar, minta kepada seorang mukim untuk menggantikan haji orang tuanya. Insya Allah dia mendapatkan pahala yang sama. Anaknya mendapatkan juga pahala melaksanakan dan menunaikan hutang orang tuanya. Orang tuanya terbebas dari kewajiban haji yang belum dilaksanakan. Wallahu a'lam. Ustaz Hamzah ingin menambahkan?
Balikan ke Om Krisna. Ya alhamdulillah ya dan Ahwat, lah kita dengarkan tadi penjelasan mengenai haji. Ternyata masalah haji ini tidak bisa dijalankan dalam satu pertemuan saja, tapi beberapa kali ya. Masih lanjut lagi, masalah haji ini luas. Terima kasih Ustaz Hussein, Ustaz Hamzah, Ustaz Isa, saya Muhammad Krisna, Atep Setiabudi, dan juga Anis Mualim. Mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.